Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu saya lagi, Coach Erik Siregar, masih dalam obrolan santai dan ringan seputar dunia motivasi, pekerjaan, bisnis, psikologi, dan lain-lain. Kali ini saya akan melanjutkan pembicaraan sebelumnya yang berhubungan dengan pembahasan tentang ego ya. Kali ini materinya adalah pembuktian bisa menjadi candu atau menjadi sebuah candu. Nah, ini menarik sekali nih ya. Judulnya nih ada kata candu ya, atau bahasa lainnya kecanduan gitu. Nah, mungkin ada di awal mungkin Anda tidak sependapat dengan saya, kan namanya kesuksesan itu kan perlu dibuktikan. Saya akui yes, memang harus, terutama saat Anda bisa menjemput semua impian Anda sehingga Anda bisa meraih kesuksesan. Namun percaya atau tidak, terkadang pembuktian itu tidak hanya dilakukan hanya untuk diri sendiri. Kalau Anda melakukan pembuktian untuk diri Anda sendiri, it's okay. Namun ketika pembuktian itu lebih banyak dilemparkan keluar, ingin menunjukkan kepada orang lain kalau Anda bisa, ingin menunjukkan kepada orang-orang yang ada di masa lalu Anda kalau Anda sekarang berbeda. Nah, kenapa? Karena materi ini dulu pernah saya angkat ketika di sosial media saya. Nah, saya pernah melakukan itu, dan di awal-awal ketika saya mulai bangkit, saya bisa menuliskan buku. Di situ banyak sekali apresiasi dari orang, karena jujur aja yang namanya menulis buku kan nggak gampang, apalagi kalau buku itu sudah beredar di Gramedia, itu kan sebuah hal yang luar biasa, pride lah, kebanggaan buat saya. Nah, namun di situ saya merasa kok ketika pujian-pujian itu dilemparkan, saya merasa kayak ada sesuatu yang membuat saya semakin melambung gitu. Lama-kelamaan saya rasakan sampai setahun itu seperti menjadi sebuah kebutuhan ya. Jadi saya menunjukkan sesuatu, saya posting, dapat apresiasi, dan lama-kelamaan saya ngerasa kok kayak ada hal-hal yang tidak saya sadari. Inilah kalau kita bicara pembahasan sebelumnya, ada namanya ego terselubung. Nah, setelah saya telusuri, ternyata memang salah satu kebutuhan manusia yang mungkin mereka tidak semua orang akan mengucapkan itu. Namun ketika diberikan hal itu mereka akan senang. Namanya penghargaan. Jadi awalnya mungkin Anda merasa itu dihargai. Wah, orang menghargai kreativitas Anda, orang menghargai apa yang Anda capai. Namun lama-kelamaan dia akan naik level, dari mulai merasa mencuri perhatian orang, dihargai, lama-lama minta pengakuan. Pengakuan kalau Anda itu hebat, Anda itu luar biasa. Nah, di awal-awal saya seperti itu. Jadi seperti ada sebuah kecanduan, dan ketika orang-orang yang mungkin yang di luaran ya, yang mungkin di luaran lingkungan terdekat saya, ketika ada orang-orang yang tidak memberikan apresiasi kepada apa yang saya lakukan, itu seperti ada yang kurang gitu. Aduh, kenapa ya kok mereka tidak memberikan apresiasi nih buat apa yang saya lakukan. Akhirnya di awal-awal saya lebih banyak fokus ke sana, sehingga dengan kata lain saya terbuai dalam ya penghargaan tersebut lah. Walum lah, namanya lagi euforia ya, bisa nulis buku tuh kan gimana senengnya gitu, apalagi kalau karya kita diterbitkan di Gramedia gitu. Nah, di situ saya ngerasa bahwa ini ada yang salah gitu. Akhirnya waktu itu saya menyelami diri saya, dan saya lihat beberapa cerita-cerita dari orang. Terkadang pembuktian itu sebenarnya bagus ya. Saya katakan pembuktian itu di awal tuh sangat baik, tapi ketika fokus pembuktian itu lebih banyak keluar, ingin memperlihatkan kepada orang lain, ingin menunjukkan dan lain-lain. Apalagi kalau Anda punya dendam, kemarahan di masa lalu. Ada orang-orang yang pernah menghina Anda, ada orang-orang yang pernah menyakiti Anda atau meremehkan Anda, dan Anda pingin sekali, berambisi untuk menunjukkan kepada mereka. Awalnya oke, itu mungkin satu hal yang baik. Namun lama-kelamaan itu menjadi sebuah kebutuhan, atau ego Anda itu terikat dengan hal-hal tersebut. Sehingga kalau tidak ada hal-hal itu, maka Anda seperti kehilangan motivasi. Padahal kalau kita bicara motivasi itu apa sih sebenarnya? Kan dorongan, motivate. Dorongan itu dari mana? Dari dalam diri sendiri. Mau ada siapapun atau tidak ada siapapun, Anda perlu membuktikan untuk diri Anda terlebih dahulu. Anda gak perlu pembuktian pada orang lain. Apalagi kalau itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Nah, di awal-awal itu yang saya alami. Akhirnya saya lebih fokus banyak pengen menunjukkan, ya bahasa lainnya show off gitu. Show off dengan apa yang kita miliki, show off dengan apa yang kita punya, show off dengan apa yang bisa kita lakukan. Sampai akhirnya saya mengalami satu titik jenuh, atau di awal-awal itu ya, mungkin gak lama, cuma setahunan gitu, saya menyadari bahwa ini sepertinya sangat mengganggu. Awalnya oke lah, namanya di harga itu kan seneng ya, wah dapat
apresiasi, tapi lama-lama saya merasa hambar gitu. Terus saya berpikir bahwa apa sih yang saya lakukan gitu loh. Apa artinya saya mendapatkan hal itu namun saya tidak bisa tidak bisa lepas dari itu. Jadi kayak terpenjara oleh pola itu. Jadi kalau nggak menunjukkan tuh kayaknya ada yang kurang gitu loh. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa kalau kita bicara tentang kesuksesan, kita bicara tentang pencapaian, sebenarnya yang terpenting adalah untuk diri kita. Untuk diri kita sendiri yang terpenting. Ya kalaupun kita punya keluarga, kita juga nggak harus kan. Keluarga juga sebenarnya dibilang menuntut juga enggak, tapi itu adalah sebuah kewajiban bagiannya misalkan yang berumah tangga. Namun yang terpenting dari itu bukan harus menunjukkan, namun Anda bisa nggak dengan kesuksesan yang dipunya, Anda bisa menikmati hidup Anda. Itu kan yang terpenting. Apalah artinya Anda menunjukkan sebuah kesuksesan, Anda nggak bisa menikmati kesuksesan Anda sendiri gitu. Malah menciptakan sebuah kebutuhan baru, yaitu butuh pengakuan, butuh pujian dan lain-lain. Nah, dari sini jelas sekali bahwa itu adalah ego yang terselubung. Ya, seperti saya katakan bahwa penghargaan itu orang nggak akan minta, dan selalu orang nggak akan pernah bilang tolong hargai saya. Enggak, mereka tidak akan pernah bilang seperti itu. Namun kalau diberi itu ada sesuatu yang luar biasa. Nah, masalah utamanya adalah ketika itu menjadi sebuah kebutuhan. Dari mulai mencuri perhatian, penghargaan, lama-kelamaan butuh pengakuan kalau kita hebat dan lain-lain. Apabila ada orang yang tidak memberikan itu, apalagi sampai mencela kita, wah itu saya yakin akan terjadi perlawanan luar biasa. Merasa, lu berani sekali lu menghina saya, emang lu siapa? Lama-kelamaan akan seperti itu kalau tidak difilter. Maka dari itu saya katakan bahwa pembuktian ini awalnya adalah hal yang positif. Anda bisa membuktikan kesuksesan Anda, namun kalau fokusnya lebih banyak untuk keluar, yang terjadi Anda akan terseret oleh kebutuhan baru, yaitu pengakuan. Dari mulai mencuri perhatian, mendapat pujian, lama-kelamaan minta pengakuan bahwa Anda itu orang yang hebat, Anda orang yang luar biasa dan lain-lain. Maka dari itu buat Anda yang mungkin saat ini sedang berjuang atau sedang berkarya, mungkin Anda bisa ambil cerita saya ini bahwa sebenarnya yang terpenting dari pembuktian itu adalah Anda membuktikan kesuksesan Anda, terutama untuk diri Anda sendiri. Ya kalaupun ada di keluarga Anda, keluarga Anda itu adalah imbas dari kesuksesan Anda kok. Anda juga nggak harus kan menunjukkan pada semua orang kalau Anda bisa gitu. Cukup dengan karya yang Anda buat, Anda share, oke. Beda kan ya antara Anda share sama Anda ingin melakukan sebuah pembuktian-pembuktian yang akhirnya berujung pada sebuah pengakuan dari orang lain. Oke? Mungkin cukup sekian obrolan singkat kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share, bagikan ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.